pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert boleh jadi penuh senyum jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 karena adanya amunisi baru yang dipersembahkan oleh PSSI. Menjelang ajang tersebut, Kluivert bisa ketambahan amunisi baru karena Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengonfirmasi proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Ada juga Mauro, striker muda kita. Di timnas yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Semoga menambah kekuatan pemain muda, jelas Erick Thohir. Sang striker berusia 20 tahun yang membela FC Volendam tersebut diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U23 yang diasuh oleh Gerald van den Burg. Utamanya, Zijlstra diharapkan membela skuad Garuda Muda pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan diselenggarakan di Sidoarjo pada September mendatang. Namun, bukan tidak mungkin jika penampilannya cukup mumpuni, maka Zijlstra bisa membela tim senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada sebulan kemudian, alias pada bulan Oktober. Zijlstra adalah sosok striker murni, yang memang seorang target man alias penunggu bola di lini serang. Posturnya cukup tinggi, yaitu 188 cm, dan dia baru saja berhasil menembus tim senior FC Volendam di akhir musim 2024 sampai 2025. Zijlstra telah bermain dalam 7 laga di tim senior, namun belum bisa mencetak gol. Walau begitu, di kompetisi U21 pada musim lalu, dia berhasil menjaringkan 17 gol dari total 21 pertandingan di semua ajang. Yang jelas, dia adalah striker masa depan timnas Indonesia yang bisa diandalkan skuad Garuda suatu hari nanti. Timnas Indonesia terus melangkah dalam proyek jangka panjang membangun skuad yang lebih kompetitif, tidak hanya di level regional, tetapi juga dalam kancah dunia. Menyongsong ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI kini membuka peluang bagi pemain muda diaspora untuk bergabung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terbuka mengakui bahwa sektor pertahanan sudah cukup solid, namun sektor serang masih dianggap belum mencapai level ideal untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di fase berikutnya. Lini tengah sudah lumayan, pertahanan kita oke. Tapi lini depan masih butuh suntikan pemain-pemain berkualitas, ujar Erick. Dan inilah nama yang saat ini masuk radar utama naturalisasi. Namanya adalah Emiliano Jonathans, winger kelahiran Arnhem, Belanda, 5 April 2004. Ia mulai karir di Akademi Vitesse Arnhem sebelum pindah ke FC Utrecht dan langsung mencicipi kerasnya Eredivisie. Emiliano punya kemampuan eksplosif, andal dalam duel 1 lawan 1, dan piawai membuka ruang bagi rekannya. Ia berdarah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Depok. Meski masih memilih fokus di klub, Emiliano sudah lama diincar PSSI, bahkan sejak usianya 16 tahun. Ia adalah contoh klasik winger modern, dan punya kemampuan menembus pertahanan lawan, persis yang dibutuhkan Garuda di sayap. Emiliano tidak hanya menawarkan kualitas individu, tetapi juga membawa serta pengalaman bertumbuh dalam sistem sepak bola modern. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, skuad Garuda akan punya lapisan kekuatan baru untuk menghadapi tantangan besar di ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok ibu kandang Ian Maatsen mulai mendapatkan sorotan dari publik karena disebut-sebut berasal dari Jawa. Ini tak terlepas dari kabar anaknya itu yang bakal menjalani proses naturalisasi memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini tak terlepas dari munculnya sosok Ian Maatsen ketika akun Instagram Oranje Indonesia yang berstatus sebagai perwakilan KNVB di Indonesia yang mengunggah foto Mees Hilgers. Dalam foto tersebut, akun Oranje Indonesia menampilkan sosok Mees Hilgers yang tengah duduk bersanding dengan Ian Maatsen. Unggahan inilah yang mendapatkan perhatian dari publik pecinta timnas Indonesia. Sebab Ian Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya. Hal inilah yang memunculkan dugaan bahwa dia menjadi salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Ian Maatsen memang pernah muncul sebagai salah satu pemain yang diharapkan bisa menjalani proses naturalisasi timnas Indonesia.
Sebab dia punya potensi yang besar karena jadi amunisi timnas Belanda U21. Dia disebut-sebut memiliki darah keturunan Jawa. Pasalnya, darah Indonesia yang diperoleh dari ibunya. Menarik menanti langkah PSSI untuk mendekati Ian Maatsen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia siap bertanding dimanapun, termasuk di Arab Saudi dan Qatar, yang resmi menjadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini disampaikan Erick menyusul kabar bahwa lokasi pertandingan akan dipindah akibat situasi politik di kawasan Timur Tengah yang memanas imbas konflik Iran-Israel. Namun menurut Erick, AFC telah mengunci keputusan dan tidak akan mengubah venue. Erick mengingatkan bahwa timnas Indonesia tidak boleh larut dalam kekhawatiran soal keuntungan tuan rumah. Ia menekankan pentingnya fokus pada persiapan tim, bukan mencari alasan eksternal. Menurut Erick, mental juara adalah bekal utama untuk bisa melangkah ke Piala Dunia, terlepas dari lokasi pertandingan atau siapa lawan yang dihadapi. Ronde 4 akan jadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Patrick Kluivert. Sebanyak 12 negara akan dibagi dalam 2 grup dan hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up grup akan lanjut ke ronde berikutnya. Undian grup akan digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan dari situ peta kekuatan akan mulai terlihat. Meski akan bermain jauh dari rumah, Erick optimistis skuad Garuda bisa tampil maksimal asalkan mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Ia juga berharap masyarakat tetap optimis, karena keberhasilan timnas menembus ronde 4 sudah merupakan sejarah tersendiri. Satu lagi pemain keturunan Indonesia masuk radar PSSI adalah Tristan Goijer, bek kanan milik Ajax Amsterdam yang kini dipinjamkan ke PEC Zwolle. Disebut telah melakukan kontak awal dengan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk kemungkinan membela timnas Garuda di masa mendatang. Kabar tersebut diungkapkan media asal Belanda Voetbal Premier yang menyebut Goijer menjadi target baru naturalisasi timnas Indonesia, menyusul nama-nama seperti Tom Hay, Maes Hilgers, Dean James, Joey Plupesi, dan Ole Romeni yang lebih dulu bergabung dalam proyek regenerasi Garuda. Meski sempat memperkuat sejumlah kelompok umur timnas Belanda, Goijer memang memiliki garis keturunan Indonesia, tepatnya dari wilayah Maluku.